今天是天狗食月。 40 tahun yang lalu, Kaisar Yu yang mendapat gelar Kaisar Iblis diduga mengadakan ritual gaib untuk menyerang kota. Untuk menghentikan aksi gilanya, ketua sekte Xianjian beserta anak didiknya dikerahkan. Pertarungan antara manusia dan binatang gaib pun tak dapat terelakkan. Dan tibalah giliran ketua sekte berhadapan langsung dengan Kaisar Yu. Ketua sekte yang bingung atas ulah Kaisar berusaha meminta penjelasan perihal aksi gilanya. Kaisar berujar bahwa apa yang diperbuat semata-mata hanya ingin mendapat pengakuan. Untuk membuktikan ucapannya, Kaisar Yu nekat mengeluarkan monster raksasa miliknya. Setelah cukup lama adu kekuatan, monster itu pun berhasil dilenyapkan oleh ketua sekte. Tak terima monster piaraannya binasa, Kaisar pun segera menyerang ketua sekte dengan tongkat miliknya. Namun usahanya sia-sia dan dia pun lebih memilih untuk melarikan diri. Selepas kepergiannya, ketua sekte berujar, untuk mengalahkan Kaisar Yu yang memiliki tongkat pusaka hebat, ketua sekte harus menempa pedang ganda ungu hijau. Waktu terus berlalu dan tiba saatnya kedua jagoan Kaisar Yu dikerahkan untuk menuntut balas, sekaligus mencuri pedang ganda milik sekte Xianjian. Sepertinya istri ketua sekte yang baru mendapat giliran pertama menerima pembalasan tersebut. Pertarungan yang tak seimbang membuat Nyonya Wang merasa kewalahan. Beruntung ketua sekte Zhang segera tiba dan menyelamatkan istrinya. Alhasil adu pedang pun tak dapat dihindari. Sepertinya insiden tersebut hanyalah modus untuk mengalihkan perhatian mereka. Terbukti ketika wanita bercadar hitam tiba-tiba merangsek masuk ke aula untuk mencuri pedang ganda. Namun usahanya berhasil dipergoki oleh ketua sekte. Sontak keduanya pun adu jotos. Dan pada akhirnya wanita itu pun berhasil meloloskan diri dengan membawa pedang ganda. Tak ingin kehilangan buruannya, kedua murid ketua sekte bergegas mengejarnya, dan pengejaran mereka sampai di kediaman seorang tabib muda yang bernama Bai. Sontak, Bai yang mendapati kerusuhan di kediamannya pun hanya bisa tercengang. Untuk kali kedua, murid Kaisar Yu berhasil meloloskan diri. Karena dihalangi oleh tabib Bai, pria itu pun urung mengejarnya. Bai berdalih, sebelum pria itu pergi, dia harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkannya. Bukannya pria itu membayar ganti rugi yang ada, dia malah memberinya liontin giok milik ibunya. Pria itu berdalih, kelak ibunya akan menjadi ibu Nona Bai. Cerita beralih di tempat persembunyian Kaisar Yu, di mana gadis bercadar dengan bangganya mempersembahkan pedang ganda yang berhasil dia curi. Di luar dugaan, sang kaisar malah menghancurkan pedang tersebut. Sontak mereka pun dibuat keheranan atas ulah kaisar. Rupanya pedang tersebut merupakan pedang palsu. Sepertinya Kaisar Yu tak hanya mengincar pedang ganda. Untuk memulihkan kekuatan gaibnya, dia memerintahkan penggawa-penggawanya untuk mencari gadis yang lahir pada tahun dan bulan Yin untuk dijadikan istri. Mengingat mereka telah memberikan pedang ganda palsu, sontak keduanya pun dibuat ketar-ketir akan murka Kaisar Yu. Keadaan semakin mengkhawatirkan ketika sebenarnya mereka tidak memiliki pedang tersebut. Alhasil, keduanya pun dibuat bingung akan langkah berikutnya. Setelah cukup lama mencarinya, mereka pun berhasil menemukan gadis yang lahir pada tanggal dan bulan Yin. Gadis naas itu bernama Zhao Mengia. Mendengar dirinya akan dinikahi pria tua aneh, sontak dia pun naik pitam. Untuk membuat Mengia patuh akan titah Kaisar Yu, macan kumbang nekat melukai ayah beserta adik Mengia. Beruntung ketua sekte yang mendengar insiden tersebut segera bergegas menuju kediaman Mengia. Sesuatu yang mengejutkan pun terjadi ketika tiba-tiba mereka menyerang ketua Zhang. Alhasil, dengan mengerahkan pukulan bertubi-tubi ke arah perut ayah Mengia, dia pun dapat bernafas lega ketika racun tersebut berhasil dia muntahkan.
Singkat cerita, pernikahan pun segera digelar. Beruntung, Zichi berhasil menghadang iring-iringan pengantin dan segera menyingkirkan sejumlah anak buah Kaisar Yu. Namun langkahnya terhenti ketika macan kumbang tiba dan berusaha menghentikan pelarian Zichi. 等你好久了，当我者死！ Keadaan berubah kondusif ketika ketua sekte tiba dan membantu pelarian mereka. Namun sepertinya nasib baik belum berpihak kepada mereka ketika dengan kekuatan gaibnya, Kaisar Yu tiba-tiba membuat siang menjadi malam. Keadaan diperparah lagi ketika muncul wanita bergaun merah yang meniup seruling. Rupanya wanita tersebut adalah Tabib Bai. Diduga Tabib Bai ikut terlibat atas kekacauan yang terjadi. Karena tiupan seruling begitu kencang, sontak Mengya pun terbawa angin dan menghilang. Untuk melenyapkan Kaisar Yu, ketua sekte beserta istrinya bergegas menuju Gunung Yin untuk menemukan keberadaan pedang ganda. Sedangkan Mengya berada di genggaman Kaisar Yu untuk mengasah kekuatan gaib yang dimilikinya. Setibanya di Gunung Yin, keduanya berhasil menemukan keberadaan pedang ganda. Berhubung pedang ganda masih tersegel, alhasil mereka pun tak dapat mengambil kedua benda pusaka tersebut. Konon segel pedang hanya bisa dibuka dengan darah mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera mengambil darah yang dimiliki dan sontak kedua pedang pusaka itu pun berhasil diraih. Di lain pihak, Kaisar Yu turun tangan langsung menghadapi sejumlah anak didik ketua sekte. Dengan bantuan Mengya, sontak membuat kekuatan Kaisar Yu bertambah kuat. Alhasil, banyak dari anak didik ketua Zhang yang kalah berjatuhan. Kaisar Yu boleh berbangga hati, namun tidak selamanya. Keadaan berubah ketika ketua Zhang beserta istrinya tiba dengan membawa pedang ganda kebanggaan mereka. Pertempuran pun berlangsung cukup memanas, di mana keduanya sama-sama kuat. Mengingat kelemahan Kaisar Yu terletak pada diri Mengya, sontak tanpa pikir panjang Mengya lantas mengakhiri hidupnya. Alhasil dengan begitu mudahnya Kaisar Yu dapat ditaklukkan oleh kedua benda pusaka. Mengingat Tabib Bai melakukan banyak kebaikan untuk warga kota, alhasil ketua sekte Zhang mengampuni kesalahannya dan mengangkatnya menjadi murid sekaligus tabib di sekte Xianjian, dan penawaran tersebut disambut baik oleh Tabib Bai. Dan cerita pun selesai.